Jejak digital LSM Meja Putih Saiyo, kenangan wisata ke Medan, Februari tahun 2012. Pada Februari tahun 2012, LSM Meja Putih Saiyo melakukan kunjungan wisata ke Medan, yang menyisakan kenangan mendalam bagi kita semua. Perjalanan itu bukan hanya sekadar wisata, tetapi juga menjadi momen berharga untuk mempererat silaturahmi, mengenang sejarah perjuangan, dan merayakan kekuatan organisasi yang telah bertahan lama. Di sana, kami menginap di Asrama Haji Medan, tempat yang menambah kehikmatan perjalanan ini. Sayang, sebagian dari sahabat kita yang ikut dalam perjalanan ini kini telah wafat, seperti Sofyan, Idrus, Darwis, Syamsir Rano, dan Syamsuardi Muiz. Meskipun mereka telah berpulang, semangat mereka tetap hidup dalam setiap langkah kita. Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa, yang telah memberi sumbangsi luar biasa bagi perjuangan sosial dan kemanusiaan. Menurut Ramlan, Direktur Tiang Putih Institute, ada 3 kekayaan non-benda yang dimiliki LSM Meja Putih Saiyo, yang seharusnya kita jaga dan teruskan. Pertama, sejarah yang kaya akan perjuangan sosial. Kedua, kekuatan organisasi yang terus berkembang dan solid. Ketiga, kekuatan silaturahmi yang menjadi jembatan antar generasi dan antar sesama. Ketiga kekayaan ini, jika kita pelihara dengan baik, akan tetap memberi dampak positif bagi masyarakat luas. Bagi anak dan cucu dari para pendiri LSM Meja Putih Saiyo yang telah almarhum, patut bersyukur memiliki kakek atau ayah yang memiliki semangat sosial yang tinggi. Mereka telah meletakkan dasar bagi sebuah gerakan yang tak hanya mengedepankan kepentingan diri, tetapi juga memberikan manfaat bagi banyak orang. Mereka adalah teladan bagi kita semua, bahwa hidup ini lebih bermakna jika kita dapat berbagi dan berjuang bersama demi kebaikan bersama. Sebagai generasi penerus, marilah kita menjaga semangat mereka, meneruskan perjuangan mereka, dan menghargai kekayaan non-benda yang telah mereka wariskan. Mari kita jadikan silaturahmi dan kekuatan organisasi sebagai pilar untuk membangun masyarakat yang lebih baik, dengan semangat yang tak pernah padam. Kenangan wisata ke Medan 2012 adalah sebuah bukti bahwa LSM Meja Putih Saiyo tidak hanya sekadar organisasi, tetapi sebuah keluarga besar yang saling mendukung dan menguatkan. Semoga semangat ini tetap hidup dalam setiap langkah kita, untuk mewujudkan cita-cita bersama yang lebih mulia. Catatan harian Amri, SH, camat pada masanya. Salah satu sosok yang tak kalah penting dalam perjalanan sejarah LSM Meja Putih Saiyo adalah Amri, SH, seorang camat yang pada masanya memiliki pemikiran sosial yang luar biasa. Dalam catatan hariannya, Amri sering berbicara tentang pentingnya kekuasaan yang digunakan untuk kebaikan bersama. Ia mengajarkan bahwa kekuasaan tidak hanya untuk mencapai keuntungan pribadi atau kelompok, melainkan sebagai modal untuk membangun kekayaan non-benda yang lebih berarti bagi masyarakat. Amri meyakini bahwa kekuasaan yang dimiliki seorang pemimpin atau pejabat publik, jika dimanfaatkan dengan baik, dapat menjadi alat yang kuat untuk memajukan kesejahteraan sosial. Kekuasaan yang dijalankan dengan hati nurani dan tujuan sosial, menurutnya, akan mengubah nasib banyak orang dan menguatkan jaringan kemanusiaan dalam masyarakat. Dalam catatannya, ia menegaskan bahwa kekuasaan yang digunakan untuk kepentingan sosial bukanlah bentuk penindasan, melainkan bentuk tanggung jawab moral yang harus dijalankan dengan penuh keikhlasan. Teori sosial yang diajukan oleh Amri, SH, sejalan dengan apa yang dilakukan oleh LSM Meja Putih Saiyo, yang mengedepankan kekuatan sosial dan silaturahmi dalam setiap tindakannya. Semangat ini tercermin dalam perjalanan LSM Meja Putih Saiyo, di mana meskipun para pahlawan kita telah berpulang, kekuatan sosial yang mereka wariskan tetap menjadi kekayaan non-benda yang tak ternilai. Kekuasaan yang dimiliki para pemimpin organisasi ini digunakan untuk memberikan manfaat lebih luas, tak hanya untuk anggota, tetapi juga untuk masyarakat secara keseluruhan. Kekayaan non-benda yang kita miliki, seperti sejarah, kekuatan organisasi, dan silaturahmi, merupakan hasil dari kerja keras dan dedikasi para pendahulu kita, termasuk mereka yang memahami pentingnya kekuasaan untuk kebaikan. Marilah kita lanjutkan perjuangan ini, menjaga semangat sosial yang telah diajarkan oleh Amri, SH dan para tokoh lainnya, dengan menjadikan kekuasaan sebagai sarana untuk memperbaiki kehidupan bersama, bukan hanya sekadar mencapai kepentingan pribadi. Semoga semangat ini dapat menginspirasi kita semua untuk selalu mengutamakan kebaikan sosial dalam setiap langkah kita, memperkuat silaturahmi, dan membangun masa depan yang lebih baik.